Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Setelah sekian lama nggak ngecek kondisi mesin, hari ini rencananya mau kita cek kayak mana kondisinya, kira-kira kotor atau enggak, atau ada yang bocor-bocor. Jadi hari ini rencananya mau kita cek. Jadi ini kondisinya lumayan berdebu, tapi masih bisa kita bilang lumayan bersih ini. Sebenarnya ini kalian bisa lihat debu-debu nih. Ini sebelumnya ini kalau kami biarkan mau 2 bulan, beberapa bulan debu ini nggak ada. Tapi karena sekarang ini udah rusak yang di atas lampu nih, jadi debu udah bisa masuk. Jadi sebelumnya itu nggak bisa masuk. Kalau kayak gini, ini kan sebelah sini nih. Ini masih bagus, makanya di area sekitaran sini nggak terlalu berdebu. Sementara untuk daerah sini yang ke situ berdebu. Jadi kondisinya udah lumayan kotor ya. Penting buat kalian kalau beli BMW nih, cover ini harus ada nih. Jadi nggak capek kalian bersihkan, kondisi mesin tetap bersih aja. Sama ada satu lagi yang kalau nggak salah saya pernah buka waktu ganti ball joint bawah. Baut 8 pengaman engine di bawah. Jadi selain dia pengaman engine, dia juga yang buat sasis BMW ini lebih rigid. Apalagi kalau ditambah sama strut bar yang di bagian atas ini, di bagian sini. Jadi kita lihat bocor-bocoran nih, alhamdulillah nggak ada kita deteksi bocor-bocoran. Jadi udah berapa bulan dah nggak tahu lagi kami nggak pernah nambah air ini, dan di dalam indikatornya juga nggak ada berkurang. Jadi hari ini rencana mau kita cek, sekalian kita cek kondisi oli. Buat kalian yang pakai mobil tua untuk daily itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kalian cek kondisi mesin untuk kalian pakai harian ataupun pakai luar kota, itu nggak ada masalah. Yang penting kondisi mesin kalian bisa cek dan bisa pastikan itu aman. Kalau untuk BMW M46 dengan kode mesin M43, yang harus kalian pastikan aman atau harus kondisinya bagus itu ya instalasi pendingin. Karena instalasi pendingin ini kalau ada masalah itu bisa menimbulkan masalah besar yang lain, termasuk di bagian mesin. Jadi kalian harus pastikan koneksi, apalagi yang bagian atas ini, koneksinya ini emang bener-bener nggak bocor sampai sini. Karena kalau kita bilang kondisi koneksinya ini nggak bagus atau ada bocor, itu nanti yang bahaya mesinnya. Apalagi di bagian atas ini air terpanas ya lewat sini. Kalau yang ini identik lebih awet dia. Misalkan kita udah ganti ini 2 kali, selang ini 2 kali, mungkin ini baru sekali. Karena memang yang ini lebih awet, karena yang lewat ini airnya lebih dingin. Habis itu di bagian ini kan pipa pendingin juga nih. Nih. Yang ini nama pipa di samping mesin ini ada beberapa koneksi, termasuk yang arah ke heater kabin. Jadi untuk di negaranya sana, kalau mobil ini kan heaternya itu sangat dibutuhkan. Mungkin kalau di Indonesia misalkan kalian mau blok instalasi heaternya itu nggak ada masalah, karena memang di kita nggak akan mungkin butuh heaternya itu karena tropis. Kebanyakan juga kalau pengguna BMW 46 udah di blok, termasuk alat yang ini katup heaternya ini kan lumayan juga tuh harganya. Makanya kadang mungkin ininya rusak, dia nggak mau ganti, lebih bagus di blok heaternya yang arah ke dalam sana itu. Selesai di bagian pendingin, kita lanjut di bagian power steering. Itu kita lihat tuh daerah-daerah bawah nih. Ini selang power steering, ini selang power steering. Kita lihat di selang-selang itu ada bocor atau enggak. Kalau nggak ada bocor berarti alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalaupun bocor, efeknya itu cuma berat. Jadi ibaratnya kalian lagi di perjalanan, mobil tetap bisa kalian bawa jalan. Habis itu di bagian, kalau di M43 ini nggak ada problem sih di bagian housing filter ini, kecuali di BMW M42 dan M54, karena housing filternya ini gabung sama oil cooler. Jadi di situ sering bermasalah packingnya. Cuma packing buat kalian yang tahu. Seandainya kalian ganti packing ya nggak ada masalah ke depannya. Cuma problemnya kadang kita nggak bisa mendeteksi dia itu harus diganti atau enggak.
Jadi kalau untuk pemilik BMW 46 M42 atau kalian yang lagi cari BMW, kalian harus perhatikan detail-detailnya sampai-sampai ke bagian-bagian yang mungkin sedikit lebih rawan bocor. Habis itu di bagian bel nih, terus terang kami kalau udah ada retak dikit aja ini kami ganti, karena perjalanan kami ini lumayan jauh dan pakai harian, bener-bener harian. Jadi setiap hari mobil ini memang jalan dan dipakai, jadi nggak mungkin kami biarkan bel-bel ini retak. Apalagi harganya ini nggak mahal. Yang atas nih harganya 125, yang ini harganya cuma 55.000. Habis itu di bagian puli ini kalau goyang kami ganti bagian puli ini alhamdulillah ini masih bagus sekali karena emang udah ada kami ganti kan. Yang ini selama beli belum ada ganti nih, 2 tahun sekarang udah. Yang ini juga belum ada, termasuk tensionernya ini masih keras. Ini kok tensionernya lemah, dia belnya ini udah lebih lemah sih. Ini tensionernya masih keras. Habis itu di bagian ini penting buat kalian yang bersih-bersih engine ini, kalau bisa ditutup aja untuk nggak ngambil resiko. Walaupun sebenarnya ini udah ada isolasinya, walaupun kena air nggak apa-apa, termasuk kita cuci di door smear, disiram juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau ini kita tutup aja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma toh ini sisanya itu boleh kalian siram suka hati, cuma ini aja. Habis itu di bagian AC kita lihat nggak ada kebocoran, di bagian silu nggak ada kebocoran, di bagian packing bawah nggak ada kebocoran, termasuk di deck Carter tadi ada kami lihat. Memang yang paling penting kalian perhatikan, misalkan ini udah sama kalian itu misalnya ada tetesan oli di bawah, itu kalian harus perhatikan dari mana. Kalau mungkin keluarnya itu dari packing Carter mesin, itu agak-agak nggak terlalu masalah sih, tinggal waktu ganti oli kita ganti packing Carter aja aman. Yang jadi masalah kalau keluarnya itu dari packing oil matic, karena kalau oli matic kan kita nggak bisa cek tuh level, nggak ada dipstick buat ceknya, karena kan untuk di BMW 46 ini olinya tekanan tinggi, jadi kalau ada dipstick itu ya bisa-bisa nyembur gitu, jadi makanya nggak ada dipsticknya dia. Jadi kalau kondisinya olinya kurang itu bisa bahaya, makanya kalau ada tetesan di bawah kalian harus pastikan. Kalau misalnya itu punya matic ya kalian harus ambil tindakan, kalian eksekusi kebocoran yang kalian perbaiki, dan kalian pastikan untuk oli maticnya itu jangan sampai kurang. Habis itu buat kalian yang pengen beli BMW nih lagi cek unit, itu kan ada kelihatan tuh join setir tuh. Namanya mobil tua kebanyakan udah lumayan banyak sih yang kena. Jadi cara untuk deteknya itu kayak gini, kita goyang-goyangkan gini kalau pas di jalan, sepelingnya ini udah banyak atau enggak gitu, goyang-goyangkan. Kalau dia sepelingnya udah terlalu banyak, kadang memang ada yang bisa di setel di bagian bawah, di bagian gear yang bawah itu, di gear ke rack setirnya. Tapi kadang ada yang kenanya itu memang di bagian join setir ini. Tapi kalau kalian mau perbaiki itu memang bisa dan ada barangnya dan nggak terlalu mahal, copotannya lumayan banyak. Jadi kita lanjut pengecekan. Ini kan tadi belum kita lihat ini kondisi olinya ini masih cukup atau enggak. Ini sekarang kita mau lihat o-ring. Kalian bisa lihat nih 2 buah o-ring. Ini o-ring ini penting karena apa, di bagian bawah mesin itu ada tekanan sekitaran 0,4 sampai 0,8 bar. Tekanan itu untuk mengkondisikan ruangan engine yang apabila tekanan itu berlebih itu disalurkan melalui klep gepeng dan dimasukkan ke dalam intake. Jadi tekanan itu penting karena supaya jangan sampai di bagian blok itu vakum, sementara di bagian atas piston itu ada kompresi. Makanya o-ring ini penting. Kondisinya masih cukup nih. Kalau kita lihat nih di dekat yang titik, yang di bawah level maksimum. Makanya ini ditaruh sampai 2 buah o-ringnya ini karena memang o-ring ini penting. Oh ya, ini tuh air radiator karena udah lama nggak kita isi.
Jadi rencananya ini mau kita buka aja, mau kita isi, sekalian kita pastikan. Tapi untuk akurasi waktunya sih kami nggak bisa pastikan ya udah berapa bulan ini, karena kami memang benar-benar nggak ada nambah. Nah, dan ini kan indikatornya kebetulan udah putus ya, yang atas ini kan ada 2, dan ini nggak habis, memang masih kelihatan nggak ya? Memang masih ada isinya gitu, memang masih ada airnya, belum habis. Jadi ini kami mau isi kira-kira berapa banyak perlunya. Ini coolant biasa bekas kami servis 100.000 waktu itu, yang udah lama kan ada servis 100.000, sementara makainya itu sekitar 8. Jadi kami beli yang ini 2 botol 2 jerigen, dan ini masih ada sisanya. Jadi rencana mau kita tambahkan. Ini pun pasti sedikit kali nih kurangnya, karena emang nggak ada kebocoran. Jadi yang air yang hilang itu air yang berubah jadi uap yang terbuang keluar melalui tekanan overpressure yang ada di tutup ini, karena memang kita pakainya bukan coolant original BMW. Misalnya pakai coolant original BMW ini emang nggak ada yang kurang sih, dan ini juga kalau kita bilang kategori kurang, sedikit kali nih kurangnya. Kita coba isi. Kenapa kami pakai coolant biasa? Karena di BMW ini kebanyakan pipa-pipanya itu plastik gitu, jadi nggak takut karat. Paling sekitaran 1 aqua gelas yang udah masuk ke dalamnya, dan udah cukup sekitaran 1 aqua gelas. Ini nggak tahu berapa bulan, udah lama kali. Habis itu buat kalian yang misalnya baru aja ngangkat unit nih, kalian udah cek segala macam, kalian baru aja ambil unitnya dan kepengen kalian servis, paket sederhana yang bisa kalian lakukan itu filter minyak, filter udara, filter oli, ganti oli dan ganti busi. Untuk filter ini, filter udara harganya 100.000, untuk filter minyak harganya 200.000, untuk filter oli harganya cuma 70.000, dan untuk busi kalian bisa pakai yang harga 40.000 merek Bosch. Baru nanti olinya kalian pakai Castrol yang 5W 40 full sintetik. Kalau di total itu sekitaran 1 jutaan lah jadinya harga budgetnya buat tune up engine. Buat kalian yang lagi milih unit misalnya, udah pasti kan kalian tes segala macam ya unitnya. Jadi secara keseluruhan kalian perhatikan mulai dari idle, gimana rasa dibawanya. Yang jelas kalau mobil ini masih enak, kita bawanya juga masih nyaman. Habis itu buat kalian yang milih seri 5 39, jadi di seri 5 39 itu agak ada riwayat untuk ini dek komputernya ini atau dek ECU-nya ini tergenang. Jadi kalian harus perhatikan instalasi buangan airnya di sini. Tapi kalau untuk di 46 ini memang terkenal karena ini ada karet-karetnya.
Jadi terkenal maksudnya kalau untuk E46 ini emang bersih selalu, termasuk di bagian ABS nya, di bagian booster rim. Ini booster rim, ABS nya kayaknya di bawah sini juga. Oh iya, ABS nya di bawah sini juga. Ini booster rim. Oke, sekian video pengecekan dari Otomotif.net, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel Otomotif.net. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Otomotif.net. Terima kasih.